Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah saudara ini. Ada sukacita? Bagaimana yang di Zoom? Ada sukacita? Doakan senantiasa yang di Zoom juga dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin. Saudaraku sekalian, sebelum mulai ibadah kita, saya mau sharing sebagian firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mulai. Haleluya. Kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, sebenarnya mendengarkan firman-Mu Bapa, pimpin kami, dan dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan kami siap mendengarkan firman yang Kau sampaikan. Urapi hamba-Mu yang membawa firman-Mu, apapun yang sampaikan Tuhan, kiranya Yesus yang Kau kehendaki. Yang percaya mengatakan haleluya. Amin. Shalom saudara, dan kita senang sekali kalau boleh ketemu di Facebook atau di online. Dan hari ini saya mau sharing kepada saudara semua tentang memakai karunia rohani kita, ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan memberi kita karunia untuk memberkati orang, dan juga Tuhan memberi kita karunia untuk dalam bidang pelayanan. Mari kita berdoa bersama-sama dulu. Saat ini mari kita berdoa. Bapa, saat ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan, bahwa biarlah firman-Mu akan terus
menguatkan setiap kami semua yang ada di sini saat kami dengar firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa kami mau serahkan hati kami untuk Engkau memakai kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberi kita karunia untuk pelayanan dan untuk memberkati orang. Terima kasih Bapa. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mau baca di 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Dan hari ini kita boleh belajar bersama-sama tentang memakai karunia rohani kita. Ya. Dan di ayat 7 yang dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kasihlah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Lainilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dan ayat ke-11 kita baca di sini, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sudah, kami percaya bahwa biarlah hari ini kita boleh berdoa dalam sesuatu yang kita mempunyai keberanian untuk minta kepada Tuhan, supaya kita boleh memakai karunia rohani kita untuk memberkati orang lain. Sudah, saya percaya bahwa setiap orang, ya, mereka mempunyai karunia. Dan hari ini doa saya bahwa biarlah saudara akan mencari sungguh-sungguh apa yang Tuhan sudah memberi saudara karunia-Nya. Saya percaya bahwa setiap orang yang rela untuk Tuhan memakai kehidupan mereka, Tuhan akan pasti memberi mereka karunia untuk melayani, untuk memberkati orang lain. Saudara, saya percaya bahwa ada contoh yang saya memberi di sini, bahwa ada orang yang mempunyai karunia khusus untuk menolong orang. Ya, mereka mempunyai karunia untuk membeli sesuatu. Mereka bantu orang belanja di pasar, dan mereka bantu orang ini untuk beli sesuatu di pasar dan kemudian bawa kepada mereka. Dan ada orang yang punya karunia itu untuk memasak. Mereka senang kalau ada tamu datang, mereka rela untuk memasak makanan yang sederhana, tapi untuk melayani tamu-tamu mereka. Nah, saya percaya bahwa saat ini bahwa Tuhan memberi kita karunia untuk dalam pelayanan dan juga untuk memberkati orang lain. Dan yang kedua, kita akan belajar di sini bahwa untuk menolong kita melihat cara Tuhan memakai kita masing-masing untuk menyentuh kehidupan orang. Sudah, saya percaya bahwa dalam saat Tuhan memberi kita suatu karunia, itu ada kala itu bahwa dalam karunia ini bisa menyentuhkan hati teman-teman kita. Mereka merasa suatu special touch dari Tuhan. Nah, kalau kita rela untuk merendahkan
diri kita dan minta Tuhan beri karunia ini khusus untuk kita boleh menjamah hati orang. Saya percaya saudara bahwa Tuhan akan pakai kita dengan yang luar biasa. Dan juga kita akan belajar di sini bahwa untuk membuka mata kita, ya, untuk melihat situasi atau keadaan orang yang memang sungguh-sungguh perlu suatu pelayanan, ya, di mana kita tahu bahwa dalam karunia yang Tuhan memberi kita, kita bisa memakai karunia itu untuk melayani orang di mana mereka dalam kebutuhan. Sudah, saya percaya bahwa banyak orang, ya saya boleh kasih contoh bahwa Tuhan bisa memberi kita satu karunia untuk berdoa untuk seseorang, dan Tuhan memberi kita satu karunia untuk menelpon orang, bukan gosip tapi untuk memberkati orang dalam secara komunikasi dan berdoa untuk mereka. Sudah, saya percaya kalau kita rela siap untuk dipakai sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan pasti memberkati kita semua. Ya. Dalam pendahuluan saat ini bahwa saya mau sharing kepada saudara bahwa setiap orang Kristen diberikan karunia rohani untuk melayani dan membangun tubuh Kristus. Memang Tuhan mempunyai sesuatu yang rencana yang indah dalam setiap orang. Mereka mempunyai karunia yang masing-masing. Di situ dalam bidang pelayanan mereka boleh membangun tubuh Kristus dan saling memperlengkapi. Dan kita lihat bahwa Tuhan memberi karunia kepada setiap orang yang unik, ya. Dan dalam hal ini bahwa kalau kita kerjasama, kita bisa memberkati orang lain dan membangun tubuh Kristus. Kita bisa menolong cukup luar biasa dalam bidang pelayanan untuk memberkati orang, ya. Tapi seringkali kita lihat di sini bahwa banyak orang tidak memakai karunia mereka. Mereka hanya masih belum punya confident, ya. Doa saya hari ini bahwa saudara buka hati saudara dan maju satu langkah. Jangan lalai. Seringkali kita katakan bahwa saya tidak bisa, atau mungkin saya tidak punya confident. Memang setiap kali bahwa Tuhan memberi kita karunia itu tidak dalam sesuatu yang fully developed, yang masih belum berkembang. Tapi Tuhan memberi karunia itu khusus buat kita. Dan Tuhan mau kita tuh untuk maju satu langkah dalam iman supaya kita bisa mempraktik dalam pelayanan dan memakai karunia itu, dan Tuhan akan pasti melengkapi, ya. Ini suatu kesempatan yang kita harus belajar. Tapi seringkali bahwa mereka hindarin, mereka tidak mau pakai karunia itu. Dan mereka sekali bahwa mereka bilang, saya tidak layak. Saudara, doa saya hari ini bahwa Tuhan akan pasti memakai kehidupan saudara, dan Tuhan akan pasti menguatkan saudara dalam pelayanan, dalam di mana sudah ingin Tuhan memakai kehidupan Anda, ya. Dan saya percaya saat ini kalau setiap orang yang taat dan mau belajar dan mau memakai karunia rohaninya,
Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memakai mereka lebih efektif. Ya. Saudara, suatu hal yang sudah harus tahu bahwa serahkan hidup sudah kepada Tuhan. Nombor satu yang saya mau sharing kepada saudara, bahwa kita dipanggil untuk menjadi pengurus Tuhan atau stewardship. Ya. Kita tahu bahwa di mana di ayat 7 sampai 8 kita lihat bahwa di sini dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan kita lihat bahwa di ayat 8 dikatakan tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sudah, apa artinya tu dikatakan tu stewardship, seperti pengurus? Ya, kita tahu bahwa dalam hal ini kita saya lihat di buku kamus dalam bahasa Inggris dikatakan tu manager, ya, pengurus, manager, stewardship. Ya, seorang manager atau pengurus itu dia harus tanggung jawab. Dia tanggung jawab untuk memelihara dalam bidang tanggung jawabnya, take care. Ya. Dan selama kita tahu bahwa kita adalah manager, Tuhan memberi kita karunia dan kita harus pakai, kita harus tanggung jawab kepada Tuhan. Dan kita adalah pengurus. Nah, kita tahu bahwa selama dalam pelayanan di gereja, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan dalam hal ini kita tahu bahwa kita akan lihat di mana kita melayani Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita akan melihat pekerjaan Tuhan dan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita itu lebih dalam lagi. Nah, suatu hal yang kita katakan bahwa dalam akhir zaman saat ini, orang Kristen itu harus bersungguh-sungguh untuk mengasihi yang lain. Sudah, apa yang dikatakan di 1 Petrus pasal 4 ayat 8 yang dikatakan bahwa yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang yang akan lain. Sudah, memang kita lihat bahwa kata fervent atau sungguh-sungguh ini kita harus lihat bahwa kita harus belajar untuk mengasihi saudara kita dengan sepenuh hati kita, sungguh-sungguh. Ini yang kita boleh lihat secara gambaran seperti orang olahraga. Pada waktu sebelum dia mau dalam pertandingan, mau lari, mereka harus sungguh-sungguh latihan. Dan mereka harus fokus kepada garis akhir. Dan mereka sepandang. Saat ini dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus belajar untuk mengasihi saudara kita dengan sungguh-sungguh. Sebab kadang-kala kita tahu bahwa banyak orang kecewa dalam hal ini. Tapi kita harus lihat bahwa ini adalah perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Belajar untuk mengasihi saudara kita sampai garisan akhir. Ya. Apapun yang kita hadapi, ya, kita harus belajar untuk mengasihi mereka. Dan kita tahu bahwa satu hal yang Tuhan mau kita belajar untuk mengasihi mereka. Dan ini dalam hal yang kita lihat bahwa suatu karunia yang Tuhan boleh beri kepada kita itu untuk love one another, mengasihi mereka. Kita adalah stewardship. Kita dipanggil untuk menjadi pengurus dan kita harus tanggung jawab mengasihi saudara kita. Dan yang kedua, kita akan belajar di sini bahwa kita dipanggil untuk menghadapi tantangan, untuk fokus di dalam Kristus. Sudah, memang kita sadar bahwa kita lihat di ayat 9 dan 10 yang dikatakan berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersunggut-sunggut. Ya. Dan kemudian di ayat 10 dikata layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus
yang baik dari kasih karunia Allah. Memang kita harus belajar di sini untuk suatu tantangan yang Tuhan beri kepada kita. Kita harus fokus selama kita mau Tuhan pakai kehidupan kita. Yang Tuhan beri kita karunia ini. Fokus. Selalu ada tantangan. Tidak mudah. Tidak mudah. Seperti yang dikatakan dalam bahasa Inggris, offer hospitality. Beri tumpangan. Sudah ada kala kita jengkel melihat karakter orang. Tapi bagaimanapun kita jangan bersungguh-sungguh. Memang kita tahu bahwa sebagai manusia kita seringkali lihat bahwa sudah menolong orang tapi mereka keterlaluan. Mereka tidak menghargai dan kita rasanya emosi. Tapi saat ini kita lihat bahwa apa yang kita lakukan, beri tumpangan, offer hospitality, sabar, dan jangan bersungguh-sungguh. Nah, memang kita lihat bahwa di sini suatu panggilan yang kita harus menghadapi tantangan. Kalau Tuhan beri kita karunia, seringkali itu ada testing, challenge dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya kita belajar untuk izin Tuhan memakai kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan mengembangkan karunia kita, dan Tuhan akan pasti memakai kita, dan Tuhan akan pasti memberi kita kekuatan. Dan kita lihat di sini bahwa satu hal bahwa kita belajar. Petrus juga memanggil orang Kristen yang pada saat itu, waktu Petrus menulis kitab ini, dia katakan, use their spiritual gift, pakai karunia rohani mereka sebagai steward, sebagai pengurus yang Tuhan memberi mereka. Dan saya percaya bahwa kalau mereka gagal untuk memakai karunia rohani mereka untuk melayani orang lain, mereka adalah gagal dalam secara pengurus atau steward. Memang Tuhan memberi kita karunia ini supaya kita jangan gagal. Saya percaya bahwa hari ini saudara renungkan karunia apa yang Tuhan memberikan kepada saudara. Saya percaya bahwa sebagai orang Kristen, Tuhan sudah memberi kita karunia ini. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan memberi kepada kita itu yang paling baik. Dan Tuhan akan pasti memberkati kita dalam pelayanan. Memang saat ini saya mau sharing kepada saudara. Saya katakan bahwa kita harus belajar untuk take care one another. Selama dalam pandemik ini, kita harus belajar untuk minta Tuhan beri kita karunia ini supaya kita harus belajar untuk sabar, to take care one another. Yang ketiga di sini kita belajar sih untuk dikatakan melakukan baik untuk kemuliaan Tuhan. Manage it well. Melakukan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, apa yang kita lakukan semua ini, karunia yang Tuhan memberi kepada kita, manage it well. Lakukan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Kita fokus kepada pelayanan. Apa yang kita lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk nama kita, tapi untuk Tuhan. Saya percaya bahwa selama Tuhan memberi kita karunia ini, Tuhan mau memakai kita khusus untuk kemuliaannya. Dan biarlah hari ini kita rendahkan hati kita. Kita mau belajar bahwa kita adalah representatif
Tuhan, kita adalah wakil Tuhan. Apa yang kita lakukan ini semua kita kerjakan buat Tuhan, itu untuk kebaikan nama Tuhan. Dan itu kita lakukan itu semua, apa yang Tuhan beri kepada kita, itu semua untuk Tuhan. Ya. Sudah satu hari bahwa nanti kita akan ketemu Tuhan di surga. Kita akan lihat bahwa sesuatu yang kita akan terima upah yang luar biasa dari Tuhan. Saya percaya bahwa selama kita ada di dunia ini, Tuhan tidak mau kita hanya berdiam diri. Do something for Him. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan kita adalah tanggung jawab. Kita tanggung jawab dalam pelayanan, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Suatu hari yang nanti kita kembali ke rumah Bapa, kita akan dengar dari Bapa kita, inilah hamba yang setia. Ya, saya percaya bahwa Tuhan memilih kita, ya, untuk memberkati orang lain. Tuhan memilih kita untuk memberkati kita dengan dalam karunia yang spesial yang Tuhan memberi kepada kita. Dan saya percaya bahwa kita adalah sesuatu yang ciptaan yang unik. Tuhan tahu karakter kita, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kekuatan kita. Kita adalah secara unik, tapi dengan karunia ini Tuhan akan pasti memberkati kita, dan Tuhan sudah tahu kita boleh lakukan. Sudah saat ini, dalam hal ini saya katakan kepada saudara, ya, kita sebagai orang Kristen, ya, spiritual gift ini, karunia rohani yang dari Tuhan, itu adalah sesuatu tujuan dalam pelayanan untuk dipakai dalam tubuh Kristus. Mari saudara, mari kita kerjasama dan izinkan Tuhan pakai kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan mempercayai kita dalam pelayanan, dan Tuhan akan tahu bahwa kita harus tanggung jawab. You are responsible. Jangan lari dari Tuhan. Ya. Jangan rasa malas. Jangan rasanya lalai. Do it for God dengan sepenuh hati. Saya percaya kalau Tuhan beri kita satu karunia, kalau kita setia kepada Tuhan, kita kerjakan, kita melayani Tuhan, Tuhan akan menambah satu karunia lagi untuk kita. Nah, saya percaya bahwa Tuhan tahu, dan Tuhan tahu isi hati kita. So, surrender your life. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Dan biarlah karunia ini yang Tuhan beri kepada kita bisa memberkati orang lain. Dalam kesimpulan saya hari ini bahwa kita harus taat dan belajar untuk memakai karunia kita dan menjadi efektif dalam kerajaan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap umatnya, setiap orang Kristen adalah milik Tuhan. Dan dia akan terima karunia rohani ini, dan dia akan lakukan itu semua yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudara, mari kita melayani Tuhan, dan kita bisa memberkati orang lain. Dan saat ini saudara, saya mau minta saudara renungkan firman Tuhan. Saya mau beri saudara 3 pertanyaan ini untuk sudah pikirkan, dan sudah boleh pause, sudah boleh renungkan dalam diskusi ini. Dalam poin yang pertama saudara hari ini, bahwa Tuhan tidak memberi kedudukan pada karunia rohani. Jadi jangan pernah berfikir bahwa karunia anda tidak penting. Yang Tuhan inginkan adalah kesetiaan dalam menggunakannya. Tuhan selalu mau lihat kesetiaan kita, your faithfulness. Ya.
di mana kita setia kepada Dia dan kita memakai karunia ini yang Tuhan memberi kepada kita. Tuhan tahu, Tuhan akan pasti memberi yang terbaik khusus buat kita. Yang kedua, kita akan lihat di sini bahwa satu perubahan apa yang dapat Anda mulai melakukan hari ini untuk mendedikasikan karunia itu kepada Tuhan. Saya percaya pada hari ini bahwa kita mendedikasi hidup kita, dan saya percaya bahwa kita serahkan hidup kita sekali lagi kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita akan pasti melihat karunia yang istimewa, special yang Tuhan beri kepada kita untuk pelayanan, untuk melayani. Ya. Dan saya percaya bahwa kalau kita rela Tuhan memakai kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan akan pasti memberkati karunia ini untuk kita. Ya. Nombor 3, satu hal yang kita akan lihat di sini bahwa kita semua bertanggung jawab dengan bantuan orang Kristen yang lain, ya, untuk membedakan karunia yang telah Tuhan beri kepada kita. Dan saya percaya bahwa you are responsible, ya. Kita bertanggung jawab untuk menolong orang lain, ya. Tuhan memberi kita karunia itu untuk menguatkan orang, menolong orang lain. Saya percaya bahwa setiap orang harus tidak sombong dengan karunia-Nya. Semua karunia itu adalah dari Tuhan. Jadi kita jangan sombong. Kita harus merendahkan hati kita. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan beri kepada kita, Tuhan akan pasti menambah lagi karunia yang spesial untuk melayani Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, bahwa hari ini Tuhan kami mau serahkan kehidupan kita, dan Tuhan biarlah hamba-Mu berdoa khusus buat orang yang mendengar firman-Mu. Kami hamba percaya Tuhan bahwa Engkau akan pakai kehidupan mereka, Engkau akan memberi mereka karunia yang spesial untuk pelayanan, untuk memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan buat setiap umat-Mu yang setia dan rela untuk dipakai Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka dengan suatu karunia yang spesial. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.